Shalom buat kita semuanya. Shalom. Baik, kita membaca firman Tuhan silih berganti yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya baca ayat pertama, lalu kita lanjutkan bergantian. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Silakan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikian firman Tuhan. Jadi kita di sini membicarakan topik kelahiran kembali. Di sini ada percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah sebetulnya Nikodemus itu? Nikodemus ini adalah seperti yang kita lihat dalam ayat 1, adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, dan guru bangsa Israel. Dan juga dia adalah salah seorang anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin ini adalah majelis permusyawaratan agama di Yahudi. Terdiri dari 70 orang. Mereka lah pengambil keputusan penting mengenai agama, bahkan pemerintahan Yahudi, bahkan memutuskan waktu Yesus mau disalibkan adalah keputusan dari Sanhedrin. Nah, inilah Nikodemus. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Kita lihat di ayat 2 di situ dikatakan dia datang pada waktu malam hari. Kenapa dia harus malam hari? Dia seorang guru bangsa Yahudi. Ya mungkin dia malu dilihat oleh orang-orang Yahudi. Loh, kok Nikodemus pergi kepada Tuhan Yesus? Tapi di samping itu mungkin juga ada hal-hal yang penting yang mau dibicarakan oleh Nikodemus. Di sini memang kita lihat bahwa Nikodemus memanggil Yesus sebagai guru. Dikatakan, "Rabi," dia berkata, "tidak ada seorang pun mengadakan tanda-tanda yang engkau lakukan itu, jikalau tidak Allah menyertainya." Di sini kita lihat mengenangnya bahwa Nikodemus mengenali Yesus itu sebagai sebatas guru. Guru katanya. Lalu Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikatakanlah di dalam ayat yang ketiga,
jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah artinya di sini adalah bukan melihat seperti ini, tetapi adalah mengerti hal-hal rohani. Harus dilahirkan kembali. Tapi sebetulnya di dalam Alkitab firman Allah yang hidup, lebih lagi dikatakan kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat masuk kerajaan surga. Tapi baiklah, itu terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi di sini tidak mengerti hal-hal yang rohani. Memang benar, bisa kita lihat lagi di dalam ayat 4. Bagaimana bisa mungkin, katanya Nikodemus, seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, ini jelas bahwa Nikodemus masih tetap pakai rasio. Memang orang-orang yang pintar sering begitu, selalu pakai rasio. Inilah Nikodemus. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Hai Nikodemus, betul-betul kamu hanya pakai pikiranmu." Lalu dikatakan lagi di dalam ayat yang kelima, kalau boleh kita baca bersama-sama lagi. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya. Setelah begitu jawaban Nikodemus, suatu hal yang tidak masuk akal, Tuhan Yesus berkata, "Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak masuk kerajaan sorga, tidak dapat menerima keselamatan." Nah, sebetulnya air itu yang dimaksudkan adalah seperti yang dimaksudkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Air itu adalah firman Allah sendiri. 1 Petrus 1 ayat 23, kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari firman Allah yang hidup. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini, air itu adalah firman Allah. Yang melahirkan adalah Roh Kudus. Artinya, firman Allah itu menjadi benih. Tapi yang bekerja adalah Roh Kudus. Jadi disinilah pentingnya firman Allah. Dengan firman Allah yang kita dengarkan, Roh Kudus bekerja, maka kita dilahirkan kembali. Nah, maka itu dari sini bisa kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya teruslah kita belajar firman Tuhan. Teruslah kita membaca firman Tuhan. Mari kita terus seperti kebaktian seperti ini. Kita pakai waktu. Karena dengan firman Tuhan yang ada dalam diri kita, oleh Roh Kudus, kita dilahirkan kembali. Jadi sungguh sangat-sangat benar sekali orang-orang yang sudah tekun di dalam firman dan Roh Kudus bekerja, itu yang dilahirkan kembali. Jadi artinya adalah dilahirkan dari air dan roh, Allah mengaruniakan hidup baru di dalam Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus dengan perantaraan firman Tuhan. Kira-kira bisa ya, tak pula mau dia tusi ya, gak pada ada suaranya itu. Jadi kita selalu nadison bahwa Tuhan Yesus lagi makin mempertegas dalam ayat 7, dikatakan di situ ayat 7, kamu harus, coba kita lihat ayat 7, kamu harus bagaimana? Harus dilahirkan kembali. Kenapa dikatakan begitu? Karena tidak ada cara lain. Apakah dengan amal baik, apakah dengan perbuatan baik, apakah dengan agama,
apakah dengan pengetahuan, tidak mungkin bisa menggantikan kelahiran kembali. Harus. Jadi ini sebetulnya perintah Tuhan Yesus supaya harus dilahirkan kembali. Karena di dalam ayat 6 dikatakan kan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya apa yang berasal dari daging adalah daging. Nah, oleh karena itu seseorang harus dilahirkan supaya genaplah perkataan, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu. Karena kita tahu kan, kalau daging itu kan sudah dari semenjak manusia pertama Adam dan Hawa sudah penuh dengan dosa. Jadi kembali kepada ayat 5 yang menjadi penekanan tentang kelahiran kembali itu, kita di sini yang mengenang sama mama ya, kita mari tanpa dilahirkan dari air dan roh tidak masuk kerajaan surga. Artinya tidak memperoleh keselamatan itu. Nah, kalau begitu coba kita perhatikan apa yang menjadi ciri khas daripada kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu adalah merupakan suatu penciptaan menjadi manusia baru. Ini sudah pernah saya kira kita bicarakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 hari itu. Masih ingat kita? Barang siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah kelahiran baru. Jadi orang yang di dalam Kristus itulah ciptaan baru. Orang yang sudah dilahirkan dari air dan roh itu di dalam Kristus. Itulah ciptaan baru. Lalu yang kedua kita perhatikan bahwa kelahiran kembali itu artinya sudah pindah dari maut ke dalam hidup yang baru. Dan selanjutnya, kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Kudus. Kelahiran kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang untuk memperbaharui manusia dengan perantaraan firman Allah. Ini semacam kesimpulan lah ini ya. Kesimpulan. Jadi Roh Kudus yang bekerja dengan perantaraan firman Allah, yaitu air yang tadi, untuk melahirkan kembali. Jadi orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, mereka akan bertobat dari dosa dan beriman kepada Yesus Kristus. Sudah dilahirkan kembali, terus kelihatan ada pertobatan. Pertobatan itu kita tahu adalah meninggalkan sikap lama, meninggalkan total manusia lama, berputar 180 derajat, itu arti pertobatan, dan mengikut Yesus. Jadi orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali bisa terus ada pertobatan. Jadi tidak berangsur-angsur. Misalnya biasa mabuk, ya udahlah hari ini minum sekian botol dulu, besok dikurangi, bukan begitu. Total ada perubahan. Jadi kelahiran kembali ini sebetulnya erat kaitannya dengan keselamatan yang sudah beberapa waktu yang lalu, bahkan kita sudah masukkan di YouTube, juga sudah kita bicarakan. Jadi kembali kepada pembicaraan Nikodemus ini dengan Tuhan Yesus, kita lihat yang menurunkan mayat Tuhan Yesus dari salib itu siapa? Nikodemus kok, sama Yusuf
dari Arimatia. Jadi waktu memutuskan sebagai anggota Sanhedrin, saya kira dia tidak ikut membicarakan itu. Jadi baiklah, sebagai kesimpulan adalah setiap orang harus dilahirkan dari air dan roh. Itulah yang disebut dengan dilahirkan kembali. Air itu adalah firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, baru ada perubahan total dalam kehidupannya. Mari kita terapkan firman Tuhan ini, dan teruslah kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita tetap tekun di dalam doa, tekun juga belajar firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja untuk boleh mempergunakan firman Allah. Dengan firman Allah yang kita tahu, kita dilahirkan kembali. Firman Allah yang air itu, Roh Kudus bekerja, kita dilahirkan kembali. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik kepada kami, sudah mengizinkan kami, memberi kesempatan kepada kami belajar firman-Mu tentang kelahiran kembali, merupakan syarat untuk masuk kerajaan-Mu. Mampukan kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menjadi orang yang dilahirkan kembali dengan air dan roh. Sertai kami Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, pendua syafaat kami tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.